Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang informatika. Informatika itu apa sih? Informasi dan komunikasi. Tika. Kalau zaman dulu tuh bahasanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Singkat, simple. Ya. Nah, di sini etika dalam teknologi informasi. Ya. Kalau kita bahas tentang etika, berarti etika itu adalah attitude, sikap, ya, karakter. Ya. Jadi karakter kita terhadap teknologi informasi, terhadap teknologi. Bagaimana sikap kita terhadap teknologi, bagaimana sikap kita menggunakan teknologi. Kita itu sebagai pengguna dari teknologi. Ya. Teman-teman bisa sekolah di sini, dan teman-teman sudah menggunakan dari teknologi. Cuman bagaimana sikap kita dalam menggunakan teknologi. Eh, Contoh hal ya, ketika kita bahas tentang teknologi dan etika, banyak sekali ya orang-orang bullying, ngebully orang ya, dengan apa? Dengan teknologi. Ada. Bahkan apa namanya, bikin video-video yang ya menjelek-jelekan gitu ya, membuli gitu ya, terus lagi apa namanya, menggunakan media untuk membuat berita-berita yang hoax misalnya. Nah, itu adalah etikanya yang kurang baik. Nah, itu adalah etika bahasnya. Karena teknologi itu hanya alat teman-teman semua. Dan penggunanya itu ya kita, manusia, user, sebagai pengguna dalam menggunakan teknologi tersebut. Dan tentunya ketika kita menggunakan teknologi itu, kita harus memiliki etika, sikap gitu ya. Bagaimana sikap baik kita menggunakan teknologi, misalnya begitu ya. Ada bahkan etikanya yang kurang baik banget ya, sangat jahat ya, adanya hacking. Hacking itu ingin mengambil data, mengambil informasi. Nah, ada juga hacking-hacking yang benar, ada juga yang nggak benar gitu ya. Dia ada juga hacking yang benar itu dia mencari kesalahan-kesalahan orang lain lalu kesalahan itu disampaikan. Tapi ada juga yang hanya ingin mengambil mengambil apa namanya? Mengambil keuntungan. Dia hanya ingin mengambil data nih. Dia crack, dia hack gitu ya. Dia masuk, dia susupi ya. Sering ya teman-teman dengar adanya apa namanya? Penipuan gitu ya, dia mengatasnamakan artis dan seterusnya. Nah, itu etikanya yang kurang kurang baik. Ingin apa namanya ya istilahnya berbuat jahat ya seperti itu. Nah, etika ini tentu harus kita apa namanya bubuhi, harus kita tumbuhkan. Tentunya etika baik ya. Dan etika-etika buruknya kita hilangkan seperti itu. Dalam apa? Dalam menggunakan teknologi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menggunakan media sosial, contohnya misalnya Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan seterusnya. Banyak sekali media-media sosial yang bisa digunakan. Tentu di situ dituntut kita untuk bersikap baik. Dan bahkan di Indonesia ini ketika etika kita salah dalam menggunakan teknologi ya misalnya tadi mencemarkan nama baik lalu juga apa namanya menjelek-jelekan orang lain tadi ya mencemarkan nama baik lalu juga apa membullying memberikan berita hoak dan seterusnya nah itu berbahaya dan ada aturannya di Indonesia. Oke, kita akan bahas ya tentang etika dalam teknologi informasi ini. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak. Jadi nih, apa namanya, teman-teman semua yang punya etika berarti wataknya baik, pola pikirnya baik, kodratnya baik. Nah, di sini etika itu tadi berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu ethos yang berarti watak atau tingkah laku seseorang. Ya. Tingkah laku seseorang itu apa sih? Ya tadi, attitude, etika. Ya, jadi ketika teman-teman melakukan sesuatu yang di luar apa namanya di luar kebiasaan orang lain tingkah laku teman-teman akan dicap ya jahat misalnya tadi membullying orang ya etikanya ini nggak bener ya tingkah laku si si A ini atau si Isan ini nih kenapa sih kayak nggak punya etika masuk rumah orang selonong aja kayak nggak permisi dulu masuk masuk aja kan gitu itu adalah etika tingkah laku seseorang jadi tingkahnya yang kita lihat. Ya, pola pola apa namanya? Pola perilakunya. Oke, sedangkan di dalam bahasa Inggris disebut etik, merupakan sebuah prinsip benar atau salah
yang digunakan seseorang. Ya sama, etik juga sama. Prinsip benar atau salah, ini kata seseorang. Nah, ini yang digunakan seseorang ya. Salah atau benar nih orang ini. Tadi misal masuk rumah orang selonjongan aja, nggak ada permisinya dan lain seterusnya misalnya. Terus kalau kita bahas tentang teknologi, ah, ini anak nih bikin nyebar-nyebar apa namanya berita-berita hoax ya. Nah ini etikanya gimana sih gitu? Atau enggak menjelek-jelekan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain misalnya ya. Nah ini etikanya gimana sih? Nah itu ya. Yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Ya intinya tadi bahwa etika itu adalah tentang keperilakuan, tingkah laku seseorang. Oke ya, kita lanjut. Oke, masyarakat yang berkeadilan sosial, masyarakat yang memiliki apa pemahaman tentang berkeadilan, mereka harus adil. Artinya berkeadilan itu mereka harus adil terhadap dirinya dan orang lain kayak gitu ya. Nah, itu sosial. Sosial itu kemasyarakatan. Jadinya masyarakat yang memiliki berkeadilan, yang memiliki sikap toleransi, berkeadilan, ya, toleransi atau kalau bahasa berkeadilan itu adil terhadap dirinya, adil terhadap orang lain dan di lingkungannya, sosial itu lingkungannya. Nah, di sini moral, moral itu adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku dan benar dan salah. Jadi moral itu apa masuk ke dalam diri pribadinya, tradisi kepercayaan mengenai perilaku, perilaku seseorang benar atau salah, gitu ya. Si eta mah moralnya jelek gitu ya. Perilakunya buruk misalnya. Perilakunya nggak sopan gitu ya. Itu moral. Itu si A mah ya, si Irfan itu nggak sopan banget ya. Itu moral nggak ada. Dia tuh main nyelonong-nyelonong aja nih ke rumah orang misalnya. Nah, dia nggak punya moral ya. Tradisi kepercayaan ya. Jadi akhirnya apa? Masyarakat tuh nggak percaya lagi dah. Ngapain? Misalnya dia kalau kita bahas tentang teknologi ya, itu si Irfan bikin apa informasi-informasi yang misalnya nggak benar gitu. Nah, itu tradisi kepercayaan. Nah kalau kita bahas tentang etika, etika itu satu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu atau masyarakat. Jadi etika itu etika itu pemikiran. Jadi satu set ya kepercayaan standar lah. Jadi kepercayaan seseorang terhadap orang lain, ya, terhadap masyarakat, terhadap individu, ya. Atau pemikiran terhadap individu atau masyarakat seperti itu. Nah, hukum di sini dibahas juga tentang hukum. Hukum itu apa sih? Pada dasarnya hukum itu adalah peraturan perilaku formal ya yang dilaksanakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negara. Ya, hukum itu kan dibuat oleh negara gitu. Kalau hukum tertulis ya. Gitu. Ada juga sih hukum yang dibuat dari pada organisasi ya, misalnya sekolah, misalnya lembaga-lembaga institusi untuk apa? Untuk mengelola karyawan-karyawannya atau anggota-anggotanya. Sama perusahaan juga ada tuh. Hukum bukan hukum sih bahasanya ya, lebih simpel lagi, aturan. Kalau hukum itu memang dibuat oleh negara yang jelas. Oke, kita lanjut. Tujuan mempelajari etika untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi, tujuan pembelajaran etika ini adalah untuk mendapatkan penilaian baik buruk nih perilaku kita, buruk atau baik nih perilaku teman kita gitu ya dan seterusnya seperti itu. Lebih ke manusianya kan dalam ruang dan waktu tertentu. Ya waktunya bebas, mau itu pagi hari, hari ini dan kapan atau besok, lusa atau kemarin bahkan. Kalau etika, tentunya etika membuat kita memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan moral yang kita hadapi. Jadi oke, kayak saya bahas lagi deh nomor satu ya untuk mendapatkan konsep yang sama. Jadi mendapatkan konsep yang sama tentang baik dan buruk ya. Jadi tentunya baik dan buruk itu dinilai oleh siapa teman-teman? Oleh orang lain ya. Kita nggak bisa menilai diri kita buruk, benar, salah gitu ya. Nah, penilaian itu biasanya dari orang lain. Nah, tentunya tadi tujuan mempelajari etika ini adalah untuk mendapatkan konsep yang sama tentang baik dan buruk buruk ya. Jadi
etika membantu manusia memiliki ukuran bersama untuk menilai suatu tindakan. Nah, sehingga tidak menilai sesuatu hanya berdasarkan perasaan atau kepentingan pribadi. Dia harus melihat dari kelakuannya. Ya, misalnya begitu ya. Dia mah nggak punya etika kali ya. Masuk rumah orang kok nyelonong-nyelonong aja nggak permisi dulu, padahal ada orang di situ. Misalnya begitu. Ya, contohnya apa? Mencuci dianggap salah ya oleh hampir semua masyarakat karena merugikan orang lain. Sorry ya, tadi bahasanya apa? Mencuci ya, mencuri ya, kebalik ya, lidahnya ini. Ya. Mencuri tentunya dianggap salah oleh siapa? Oleh hampir semua masyarakat karena apa? Merugikan orang lain ya tentu lah ya. Meskipun apa? Alasannya terpaksa, ya etika memberi dasar bahwa tindakan tersebut tetap tidak benar. Artinya sesuatu hal yang yang salah ya. Berarti ya tadi atau merugikan orang lain ya. Apa? Baik dan buruk gitu ya. Kita harus paham dulu tuh baik dan buruknya. Ya, kita melakukan sesuatu, apakah itu baik atau kita buruk, merugikan orang lain tentunya. Nah, kalau merugikan orang lain atau mengganggu orang lain itu nggak dibilang tidak punya etika, gitu ya. Nah, kita bahas tentang etika membuat kita memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan moral yang kita hadapi. Jadi, lebih simpelnya adalah membentuk pendirian di tengah perbedaan pandangan moral. Jadi di dalam kehidupan ini tentunya teman-teman kita sering dihadapi pada pendapat moral yang berbeda ya. Etika membantu kita bersikap tegas dan tidak mudah ikut-ikutan di situ. Jadi kita itu punya rem, moral tuh di situ. Kita main game yuk sampai seharian, besok kita sewa yuk gitu ya misalnya. Sewa PS yuk dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Kita nggak usah tidur dan seterusnya. Itu baik, itu bagus nggak? Itu baik sih ya. Tapi ya kalau bisa kenapa harus merugikan badan dirinya sendiri gitu ya. Kita harus punya pendirian. Oh enggak deh, saya ada kerjaan di malam hari. Oh saya ada pengajian nih, saya harus ngaji nih setelah maghrib misalnya. Nah itu ada rem di situ. Oh apa, pergolakan kan. Nah, kita harus memiliki pendirian di situ. Ajakan-ajakan misalnya ajakan-ajakan yang salah. Kita ini yuk gitu, misal jalan-jalan apa, kemana ya misalnya, tapi kita pakai apa, nggak punya duit nggak apa-apa, misalnya naik mobil-mobilan gitu ya. Nah itu masalah pada diri kita, apa kita punya pendirian. Ketika kita punya pendirian dan kita akan menghitung konsekuensi yang ada, maka kita akan menolaknya. Tapi karena apa, hambatannya banyak, misalnya kita nggak punya duit. Nah, terus lagi kita harus jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini hal yang di dalamnya ya. Intinya kita punya pendirian di situ. Misalnya kita ngambil jamu si dadu yuk. Nah, nggak mau lah. Nanti apa namanya? Nanti marah-marah lagi gitu kan. Jangan misal kita ngambil pulpen si itu yuk, pinjam dulu yuk, tapi belum bilang. Jangan. Saya apa namanya? eh saya nggak boleh, nggak dibolehin misalnya sama orang tua ketika ngambil sesuatu belum punya hak kita, yang bukan hak kita, yang kita belum konfirmasi, belum izin ya, apa belum izin, apa namanya, kita mengambil dulu gitu ya misalnya. Nah kalau disangkut pautkan dengan teknologi, kita harus memiliki pendirian di situ. Misalnya ada komen-komenan yang provokasi, kita balas-balasan di situ ya, jangan juga. Kita harus punya pendirian, apakah ini informasi yang benar, apakah memang informasinya sudah valid, apakah memang ini hanya hoax dan lain seterusnya. Di situ kita harus punya pendirian. Nah itu ya di teknologi. Contohnya di lingkungan kita, saat teman mencontek misalnya ya, mengajak ikut, contek nyontek ya, kita punya pendirian nggak? Nah kalau orang punya pendirian,
dia nggak mau ikut. Ngapain, mending dia kerjain sendiri, capek-capek gue belajar misalnya ya. Misalnya gue belajar itu seharian misal kemarin mau ulangan, ujung-ujungnya nyontek. Buat apa kan gitu ya. Lalu kalau kita punya pendirian, kita akan nyontek. Kita akan tentunya nggak akan masuk ke kita akan nggak masuk ke apa, nggak ikut-ikutan ya istilahnya, nggak masuk ke tempat yang salah kayak gitu ya. Nggak terjerumus yang salah istilahnya begitu. Terus etika juga membantu kita tetap jujur meskipun tindakan mencontek dianggap apa namanya, dianggap biasa oleh sebagian orang. Ya, misalnya ada orang nyontek dan seterusnya. Kita punya apa, etika nih. Eh, tentunya kita akan apa? Kita akan tetap jujur. Kalau gurunya membolehkan, is okay. Gurunya membolehkan, mengiyakan, mengizinkan untuk kalian silakan mencontek. Tapi kan jarang. Ada juga mungkin silahkan kalian buka buku sendiri. Kalau mencontek nggak boleh misalnya. Guru seperti itu adalah untuk mengetes apakah mereka itu pada nulis apa enggak gitu ya. Nah, lalu ketika kita bahas tentang ini di media, di internet, di teknologi, kita harus punya pendirian, diolok-olok sama orang lain ataupun diejek-ejek sama orang lain, atau kita mau ngejek-ngejek orang lain, kita nggak boleh. Misalnya kita nih, teman-teman kita ini pada ngejek-ngejek si A di media, contohnya di apa, di TikTok misalnya, atau enggak di apa, di Facebook ya, atau enggak di YouTube, atau enggak di Instagram ya, jelek-jelekin misalnya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ini diajak dan masuk apa, masuk ikut gitu, maka pendirian teman-teman itu bisa dianggap tidak ada gitu ya. Artinya pendiriannya kurang gitu ya. Nah, seperti itu. Dan bahkan di Indonesia ini berkaitan dengan apa, teknologi itu udah ada undang-undangnya kayak gitu ya. Kayak untuk apa, membatasi kita gitu ya. Oke, ketiga adalah membantu agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya. Intinya adalah menjaga orientasi di tengah perubahan sosial dan budaya. Ya, kita harus tetap nih konsisten ya di tengahnya perubahan sosial. Ya, misalnya ketika kita buka internet, ya, buka TikTok, orang-orang pakai baju-baju yang mungkin gaya atau model dari Korea, Jepang, dan seterusnya lah ya, ketat dan lain seterusnya. Nah, tentu ini apa namanya, eh, tadi tentu kita harus bisa menjaga tentang budaya kita, budaya santun, apalagi video-video yang dari luar misalnya, apa namanya, yang mungkin ada agak sedikit yang agak kurang santun misalnya, kita jangan terprovokasi, jangan kita bawa ke perubahan sosial kita. Misalnya kita ngomong aja awalnya sopan, gara-gara nonton 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 apa, bersosial kita ya, gara-gara apa namanya, gara-gara kita sudah tahu teknologi, kita tahu kehidupan di luar dengan video misalnya ya, oh kita terprovokasi, kita awalnya yang santun gitu ya, sekarang udah enggak gitu ya. Masuk awalnya permisi dulu, ini enggak selayong-selayong aja gitu ya, misalnya kayak enggak punya moral. Terus lagi dari segi pakaian, baju, awal-awalnya pakai baju yang apa, enggak terlalu ketat gitu ya, maksudnya baju-baju yang biasa gitu ya. Sekarang gara-gara sudah tren atau melihat dari apa, budaya luar di internet ya, misalnya teknologi, sekarang pakaiannya super ketat sekali, pada nempel tuh sama kulit-kulitnya gitu, dan seterusnya. Nah itu, kita harus menjaga apa namanya, apa, orientasi orientasi. Kita harus menjaga orientasi di tengah perubahan sosial dan budaya. Kita harus tetap menjaga pengenalan perubahan apa namanya, kita harus menjaga apa namanya, perubahan sosial, kita harus menjaga sosial kita harus menjaga budaya kita gitu ya. Sosial, ekonomi ya, kalau ekonomi lebih ke ekonomi ya, bantu agar kita tidak kehilangan
ekonomi, politik, dan intelektual dewasa ini melanda dunia kita. Ya, tentu memang banyak sekali ya faktor dari teknologi ini yang awalnya mungkin orang itu senang belajar ya karena dengan ada teknologi mungkin main TikTok awalnya cuma sejam, 2 jam, 1 jam atau setengah jam, lama-lama jadi candu sehingga dia bisa seharian main TikTok atau main game dan lain seterusnya sampai dia lupa tuh ngaji, sampai dia lupa PR, sampai dia lupa belajar, sampai dia lupa melakukan sesuatu di kehidupannya, misalnya ibadah dan seterusnya gitu, atau sosial, atau komunikasi dengan lingkungannya gitu ya. Apa namanya? Sampai dia terlena akan teknologi. Nah, tentu kita harus bisa menjaga apa tadi budaya dan sosial kita dan budaya kita. Kalau sosial kita menjaga perubahan di masyarakat. Bagaimana caranya ya? Kita harus bisa apa namanya menangkap ya, menyikapi dengan dewasa seperti itu. Jangan sampai misalnya gini tadi gara-gara perubahan apa namanya gara-gara budaya di daerah di luar sana itu misalnya baju-baju tadi yang ketat dan seterusnya ya, nah kita jangan terprovokasi jangan terikut-ikutan kayak gitu kita punya pendirian tadi kita punya etika kayak gitu ya. Nah, perubahan zaman tentunya membawa nilai-nilai baru tuh. Misalnya dari tahun 2000 aja ya sampai dengan 2025 ini perubahannya berbeda teman-teman kayak gitu. Kalau zaman dulu mungkin teknologinya handphonenya masih handphone cinit-nyit ya, handphone Nokia gitu ya, yang tanpa ada kameranya, tidak ada WhatsApp di dalamnya, tidak ada layar sentuh, hanya hanya fungsinya adalah untuk komunikasi dan SMS. Misalnya telepon dan SMS. Nah, itu tentunya perubahan zaman ya. Kita harus bisa menyikapi juga. Jangan sampai ini zaman udah berubah, misalnya teknologi sudah semakin hari semakin canggih, tapi kita enggan. Kita enggak mau mengikuti zaman. Misalnya tadi, saya mau ngapain pakai HP yang sekarang-sekarang misalnya. Misalnya ya, saya lebih suka HP yang lama aja misalnya. Toh juga apa namanya buat apa misalnya. Nah, keuntungannya tentu berbeda teman-teman, gitu ya. Kalau HP-HP zaman sekarang mungkin kita bisa menggunakan WhatsApp untuk apa, untuk berkomunikasi, bisa video call, bisa, foto, ngirim video, ngirim file, dan seterusnya, bisa untuk bekerja. Kalau zaman dulu hanya SMS, dan SMS pun terbatas, hanya 150 karakter kalau nggak salah, ya, atau 100 karakter. Jadi lebih dari itu jadi 2 pesan, lebih dari itu 3 pesan, dan seterusnya, gitu. Nah, itu tentunya kita harus bisa mengikuti zaman, tapi kita harus juga punya pendirian, punya etika, jangan terjerumus ke dalam perubahan zaman ya. Khususnya zaman-zaman yang memang hal itu menimbulkan perubahan terhadap diri kita. Boleh sih kalau perubahan itu perubahan yang baik, tapi kalau perubahan-perubahan yang buruk yang buat apa gitu ya. Misalnya tadi gara-gara teknologi kita semakin tiktokan kita tiktokan maksudnya kita main tiktok dan banyak sekali info-info yang kita dapatkan mulai dari mungkin trend fashion ya penggunaan baju ya ketat malah awalnya dia bajunya biasa aja terus malah ketat terus lagi kata-kata kotor kata-kata kasar misalnya ya nah itu kita harus bisa kita harus bisa eh mengerem di situ kita punya pendirian loh jangan sampai kita ikut-ikutan istilahnya begitu ya. Oke. Oke ya, tadi perubahan zaman membawa nilai-nilai baru ya tentunya, perubahan itu kan setiap hari, setiap bulan itu perubahan itu akan terus, ada gitu. Intinya bagaimana kita, menyikapinya, bagaimana kita, eee, apa, bisa, mengeremnya ketika hal-hal buruk. Tapi ketika hal-hal bagus ya lanjutkan. Misalnya apa hal bagus? Misalnya kita belajar bisa dengan teknologi, kita nyari informasi, kita belajar. Bahkan buku-buku sekarang udah digital ya. Kayak teman-teman buka aplikasi, cek buku di sana tinggal baca-baca kalau mau baca buku atau teman-teman cari di internet, cari-cari saja udah ada juga kan gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya perubahan teknologi itu bisa mempengaruhi gaya hidup kita. Nah, tinggal kita ambil saja hikmahnya gitu ya. Ambil ketika hal itu baik kita ambil, ketika itu hal buruk kita jangan ikut-ikuti gitu ya.
Kita jangan ambil gitu, jangan ambil hal-hal yang buruknya kayak gitu. Lalu etika membantu kita menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan moral. Nah, intinya adalah etika, ya kita bahas tentang etika, tujuan etika. Etika itu membantu kita sebagai manusia, ya agar apa? Agar tidak kehilangan nilai dan moral ya. Oke, moral kita terhadap sesama, terhadap orang lain, ya, terhadap saudara kita, terhadap media, ya terhadap orang lain ya di media seperti itu. Contoh di era media sosial ya tentunya tadi media sosial itu adanya Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan seterusnya. Tentunya penyebaran berita hoax mungkin mudah dan cepat, tetapi etika mengajarkan untuk berpikir sebelum membagikan informasi. Nah, agar tidak merugikan orang lain, nah itu etika itu di situ perannya. Kita supaya bisa berpikir dan tentunya kita menilai baik dan buruknya. Oh, jangan dibagikan nih. Ini informasi kayaknya hoax. Kita cari dulu nih informasinya hoax apa enggak kayak gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak merugikan kita dan orang lain gitu ya. Oke, di sini juga menghadapi ideologi secara kritis. Nah, di sini membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan objektif. Kalau ideologi itu apa sih? Ideologi itu adalah pola pikir ya, gagasan ya, ide ya. Ideologi itu namanya teman-teman. Nah, membantu kita sanggup menghadapi ide-ide gagasan ya, di dalam masyarakat secara kritis. Wajar orang-orang kritis. Karena apa? Teknologi udah semakin hari semakin canggih. Ketika kita cari ilmu, ya tinggal kita cari internet deh, tinggal kita pelajari, kan gitu ya. Sekarang itu udah canggih, apalagi sekarang udah ada AI yang membantu mempermudahkan kita. Kita tinggal cari, dia jawabannya udah ada seperti itu. Nah, eh tentunya tadi di sini etika membantu kita untuk tidak menerima ideologi tadi ya, atau paham tertentu secara buta. Secara buta itu artinya apa? Kita tidak menilai yang lain. Oh, kata orang lain itu A, ya udah A, belum tentu itu benar atau buruk. Belum tentu itu salah atau benar gitu ya. Misal kita terprovokasi lah. Lalu juga gara-gara kita hanya sering scroll sampai kita lupa diri kayak gitu ya. Lupa diri terhadap apa? Terhadap apa yang yang jadi kewajiban kita. Misalnya kewajiban kita sebagai masyarakat ya. Kewajiban kita sebagai manusia misalnya melakukan ibadah, melakukan ya mungkin makan, melakukan sosialisasi, mungkin ya sosialisasi itu kemasyarakatan ya. Ikut-ikut ikut ya kalau ada rembungan-rembungan acara-acara kayak gitu ya ikuti gitu. Jangan sampai gara-gara teknologi ini kita aja lupa itu gitu. Kita lupa nih terhadap tetangga kita lupa terhadap saudara kita lupa terhadap orang lain, teman kita dan seterusnya. Misalnya begitu ya. Nah, tentunya saat kita paham yang mengajarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, ya kita harus punya apa? Pendirian di situ. Ini benar nggak sih informasinya misalnya? Contohnya itu ya. Etika membantu kita menolak ide tersebut karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Contohnya ada yang mengajarkan kebencian, memprovokasi, politik lah biasanya ya. Atau ada hal-hal politik atau provokasi dari orang lain ya. Nah, kita harus bisa menolak idenya. Kita ini yuk gitu. Kita harus berpikir realistis kita harus berpikir ini kayaknya salah ini misalnya. Kita harus nolak ide tersebut misalnya mengajarkan kebencian. Ini mah orang mau ngebenci-benci misalnya pemerintah nih. Jangan gitu, jangan masuk ke terprovokasi. Kita diam aja dan kita punya pendirian, ambil yang baiknya dan hilangkan yang buruknya. Begitu ya. Karena apa? Di sini juga disampaikan kita harus kritis dan objektif. Kita harus kritis nih, kita harus berpikir kritis. Ini orang salah nih. Kita nggak usah ambil hal-hal yang buruknya. Yang baik-baiknya kita ambil.
sensitif ya. Oke, tentunya teknologi informasi adalah aplikasi komputer. Ya iya, TI itu teknologi informasi itu aplikasi komputer yang biasa kita gunakan. Nih contohnya aplikasi teman-teman buka aplikasi. Nah, itu adalah teknologi informasi ya. Aplikasi komputer gitu ya di dalamnya. Teman-teman misalnya bekerja, ngetik ya atau enggak browsingan ya, browsingan nyari informasi atau enggak apa TikTok-kan, Facebook-kan gitu ya, berjejaring sosial lah dan seterusnya itu adalah aplikasi komputer. Aplikasi itu apa sih? Aplikasi itu wadahnya, tempatnya, medianya gitu ya. Kan namanya juga aplikasi. Aplikasi komputer itu berarti wadah komputer ya atau bukan wadah komputer sih. Aplikasi komputer itu aplikasi yang ada di komputer maksudnya ya. Atau peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah dan memanipulasi data. Ya, ada juga tuh data-data ya. Kita dengan adanya aplikasi tertentu kita bisa mengoptimalkan untuk menyimpan data, mengolah data. Misalnya data itu apa sih? Data itu ya file, ya data itu suatu ya data. Misalnya foto kan itu data juga. Kita pengen ngedit foto ada aplikasinya. Kita pengen ngubah foto ada aplikasinya. Kita pengen ngubah video ada aplikasinya. Kita ingin membuat surat menyurat ada aplikasinya. Kita ingin membuat bangunan ada aplikasinya dan seterusnya. Di situ kan mengolah, menyimpan, disimpan setelah diolah itu. Bisa juga dimanipulasi, diedit-edit data tersebut. Misalnya rekapan data, data data siswa misalnya. Nah, kita bisa edit-edit, tambahkan dan seterusnya. Ada aplikasinya, ada tentunya. Nah, etika teknologi informasi adalah seperangkat asas, ya seperangkat ya satu set asas atau nilai yang berkenan dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi etika teknologi informasi ini adalah penggunaan teknologi informasi. Jadi sikap kita intinya gitu ya, seperangkat ya. Sikap kita dalam menggunakan teknologi. Nah, kalau kita bahas tentang penggunaan teknologi apa saja? Pokoknya ketika kita bahas tentang penggunaan teknologi, jadi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di teknologi tersebut ya. Nah, biasanya bisa aja di laptop, bisa aja di handphone seperti itu. Intinya bijak lah di situ. Etika. Nah, menurut Richard Mason, ya, masalah etika teknologi informasi diklasifikasikan menjadi hal sebagai berikut. Yang pertama di privasi. Ya, tentu teman-teman, ya masalah etika ini ya, masalah etika teknologi informasi diklasifikasikan dirincikan menjadi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada privasi. Jadi ketika teman-teman punya bermedia ya berteknologi ya teman-teman harus menjaga privasi orang lain, apalagi privasi diri sendiri gitu ya. Jangan menyebarkan privasi orang lain atau enggak jangan menyebarkan privasi diri sendiri gitu. Kecuali mungkin artis ya, artis mah gitu juga karena banyak followersnya dan dibayar biasanya begitu ya. Privasi itu ya privat, tentang hak-hak kita, tentang hal-hal yang dijaga oleh kita dan dijaga oleh orang lain, ya gitu. Misal kita tidak boleh tidak boleh mengupload video orang lain, misalnya kita tidak boleh menyebarluaskan data orang lain, misalnya KTP dan seterusnya. Itu kan privasi orang lain kayak gitu ya, dan seterusnya. Akurasi itu akuratnya gitu. Memang tentang privasi ini masih banyak ya orang-orang yang belum memahami tentang privasi. Kalau kita bahas tentang privasi, bahkan saya sering lihat ya ada beberapa orang yang kalau curhatnya itu di handphone gitu, di WhatsApp, status WhatsApp, dia curhatnya tentang masalah kehidupannya atau masalah tentang suaminya, masalah tentang keluarganya. Nah, itu nggak boleh seharusnya. Kita punya etika di situ. Sehingga Sehingga kita tidak menyalahkan privasi kita dan tidak menyebarluaskan privasi kita seperti itu ya. Akurasi. Nah, masalah etika teknologi informasi ini ada namanya akurasi. Kadang-kadang kurang akurat ya.
tentang teknologi. Namanya juga teknologi ya buatan manusia, ada yang akurat, ada yang enggak gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Seperti itu. Nah, terakhir di sini ada properti, perlindungan kekayaan intelektual yang saat ini digalakkan oleh hak atas kekayaan intelektual mencakup tiga hal. Nah, tentang properti ini lebih ke hak asasi intelektual, haki ya. Hak atas kekayaan intelektual. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah nge-YouTube ya, video teman-teman itu ketika teman-teman ngupload di YouTube udah termasuk memiliki hak cipta. Jadi ketika teman-teman itu ngupload video orang lain misalnya, maka si YouTube akan membanet video orang lain yang kita upload tersebut. Karena apa? Karena itu adalah hak orang lain, hak intelek orang lain, hak kekayaan orang lain gitu ya. Di sini ada hak cipta, copyright. Nah, di situ bahwa apa hak cipta itu artinya adalah hak paten tentang suatu produk orang lain. Misalnya video orang lain tidak bisa diupload lagi, misalnya gitu. Terus ada izin istilahnya. Kalau kita ngupload video atau ngupload suara yang tanpa izin suara orang lain, maka akan terkena hak cipta kayak gitu. Bisa-bisa video kita di-banned, bisa-bisa akun kita di-banned. Karena saya juga punya ya YouTube ya. Saya memahami itu. Hak paten di sini. Hak paten itu ya hak yang membuatnya, yang membuat, yang memproduksi. Misalnya tadi seseorang itu membuat suatu video, dia mengupload video itu di TikTok atau di YouTube. Nah, ketika orang lain mengambil video tersebut, dia menyiarkan kembali, nah itu kena hak cipta dan dia tidak dia tidak bisa dia akan dikenai kenai teguran ya. Bisa-bisa di-banned tuh akunnya. Atau enggak kalau kita punya hak paten itu hak prerogatif kita ya, hak kita gitu. Hak 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 yang membuatnya gitu, itu hak paten. Jadi tidak bisa diganggu gugat, itu lebih ke penghargaan kali ya hak paten itu. Jadi agar Agar video-video atau suatu produk yang kita buat itu real, itu punya kita gitu ya. Seperti halnya hak cipta. Kalau hak cipta itu ya sama seperti itu. Rahasia perdagangan ya, di haki itu hak atas kekayaan intelektual, rahasia perdagangan juga termasuk di hak kekayaan ya. Jadi teman-teman ya, ketika teman-teman dagang, teman-teman punya branding ya, punya rahasia pembuatan suatu produk ya, tidak disebarluaskan dan seterusnya. Nah, itu punya hak patennya gitu. Brandnya, nama perusahaannya, misalnya logo perusahaannya, misalnya begitu. Lalu akses, dan di sini ada akses. Nah, akses juga termasuk tuh ya, hak akses ya. Jadi hak akses itu ya orang-orang tertentu saja yang menggunakan si pengguna dari yang ditujuk saja gitu. Nah, itu bisa terkena teguran ketika hak aksesnya itu dipergunakan oleh orang lain tanpa izin istilahnya begitu ya. Oke, kita lanjut perangkat lunak bajakan. Nah, kalau kita bahas tentang perangkat lunak bajakan, mungkin teman-teman kalau yang belum pernah menggunakan dari komputer ya agak sulit ya perangkat lunak bajakan ini ya. Saya akan menjelaskan. Jadi, aplikasi itu pada dasarnya adalah berbayar, teman-teman. Ya, teman-teman bisa mungkin ya ada yang pernah mengenal aplikasi ya. Aplikasi apa ya kira-kira? Aplikasi Photoshop, aplikasi CorelDRAW, aplikasi Microsoft Office dan seterusnya. Nah, itu adalah bayaran. Ketika kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut ya kita harus Harus membayarnya. Nah, ada namanya aplikasi bajakan. Aplikasi bajakan itu aplikasi yang sudah diotak-atik ya sehingga dijual dan
dan nggak dijual juga gitu, maksudnya disebarluaskan ya. Ada juga tuh yang bajakan kayak gitu ya, namanya juga aplikasi buatan ya. Mungkin dinonaktifkan lah apa namanya sistemnya gitu. Saya kurang paham juga tentang itu. Saya juga nggak bisa menjelaskan tentang sistem di dalamnya karena rumit juga teman-teman, pusing juga gitu. Jadi bahasa kodenya gitu ya. Itu harus dimanipulasi istilahnya gitulah. Cuman ya saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu, tentang apa, tentang sistemnya. Nah di sini dijelaskan bahwa perangkat lunak bajakan yang digandakan ya secara ilegal lalu digunakan atau dijual. Misalnya apa namanya, dia beli lalu dia digandakan secara ilegal lalu dijual lagi. Misal. Nah, yang pengguna dari aplikasi-aplikasi bajakan di apa yang di apa di sini ada 3 negara ya yang diganda secara ilegal lalu digunakan atau dijual kembali. Di sini ada 35 itu 35% di Amerika Serikat ya pengguna dari aplikasi bajakan dan dia menjual kembali. 92% di Jepang dan 99% di Thailand. Kurang satu aja ya. Di Thailand udah 100%, semuanya bajakan. Tapi Indonesia nggak masuk ya karena Indonesia mungkin pengguna uh, aplikasi real gitu. Bukan bajakan gitu ya. Dia bayar istilahnya begitu ya. Nah, beberapa kebudayaan menganjurkan sikap berbagi. Oke ya. Beberapa kebudayaan menganjurkan sikap berbagi di mana kecil banget ya. Nah, faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi. Profesi IT ini lebih ke seorang IT ya, seorang pegawai IT yang bekerja ya di apa namanya di teknologi informasi. Tidak berjalan kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Tidak adanya pengawasan dari masyarakat misalnya. Organisasi profesi ya ini kita nggak usah bahas ini karena ini memang pelajaran satu ya, cuman kita langsung ambil saja supaya kita bisa pelajari. Nah, di belakang keterlambatan hukum ada kasus pertama kejahatan komputer. Kita bahas tentang kejahatan komputer ya. Pada tahun 1966, seorang programmer membuat tambahan di program untuk menggunakan cek rekening hingga melebihi saldo. Ya, kita nggak bisa memungkiri ya kalau orang itu bisa ya, mungkin dia akan membuat ya. Biasanya misalnya membuat aplikasinya. Di sini kan seorang pemrogramer, ya programmer itu seorang yang membuat aplikasi, membuat tambahan di program. Membuat tambahan di program untuk menggunakan cek rekening hingga melebihi saldo. Ya, sehingga apa? Melebihi saldo. Apa? Membuat tambahan di program untuk menggunakan cek rekening hingga melebihi saldo. Nah, saldo pengecekan rekening itu cuma 2, dia bisa beribu-ribu misalnya seperti itu. Itu kan kejahatan komputer ya, tapi enggak, orang bisa saja melakukan itu gitu. Ketika bank tersebut menemukan kejahatan tersebut, programmer tersebut tidak dituntut melakukan kejahatan komputer karena peraturan hukum tidak ada. Ketika bank tersebut menemukan kejahatan tersebut ya, programmer tersebut tidak dituntut melakukan kejahatan komputer karena peraturan hukum tidak ada. Zaman dulu tuh peraturan hukum tidak ada, zaman sekarang udah ada. Nah, sebaiknya ia dituntut membuat entry palsu di catatan bank dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang apa kejahatan komputer lah, kita nggak usah bahas terlalu jauh. Perlunya budaya etika, corporate credo, pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegaskan perusahaan. Lalu juga ada program etika, suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan corporate credo. Dan kode etik perusahaan ini lebih ke tentang seorang programmer ya. Ini nggak usah juga. Nah, kejahatan komputer ya, kejahatan komputer itu atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Ya, kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer. Misalnya, gimana? Misalnya dia bisa menghentikan suatu apa namanya suatu aplikasi misalnya aplikasi apa nih YouTube. Zaman dulu YouTube ada errornya tuh ada servernya down nih bahasanya ya. Mungkin ada seseorang yang menyusupi ya ingin apa namanya melumpuhkan layanan atau enggak
layanan-layanan yang ada di pemerintahan. Kan rata-rata ya sekarang-sekarang ini udah sistemnya adalah udah internet ya. Misalnya pembuatan akta tinggal ketik-ketik di internet udah jadi. Kan orang-orang ingin melumpuhkan itu supaya apa? Supaya orang-orang itu ya ini orang-orang yang nggak benar ya, ini kejahatan namanya itu kejahatan komputer tapi jangan dilakukan juga. Nah, ini sebagai apa namanya? Sebagai informasi untuk teman-teman bahwa apa namanya? Bahwa hal itu dilarang, hal itu tidak diperbolehkan. Nah, penyebaran virus, ada juga penyebaran virus, melumpuhkan sistem komputer. Jadi orang itu awalnya bisa bekerja, sekarang udah nggak bisa bekerja, nge-lag terus. Ya, misalnya nggak aktif, nggak bisa apa, dilakukan pekerjaannya di komputer tersebut. Nah, lalu ada penyebaran virus, dia buat nih orang-orang jahat itu bikin virus, terus virus itu ngerayapi komputernya sehingga datanya itu bisa terekam semua atau enggak dimasukkan virus sehingga data-datanya hilang misalnya seperti itu atau spam carding itu apa sih carding itu adalah pencurian melalui internet. Pencurian apa ya tentunya pencurian data. Misalnya atau enggak kalau kita masuk ke aplikasi misalkan aplikasi-aplikasi jual beli sekarang udah banyak ya orang-orang naruh duit di situ toko-toko naruh duit di situ. Nah kalau ada orang yang mau apa yang nggak benar ya istilahnya dia dia paham tentang komputer, ya bisa aja tuh pencurian melalui internet dan lain seterusnya. Banyak hal yang bisa kita ini apa hal-hal yang gaduh ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan, hal-hal yang dilarang istilahnya. Nah, pelanggaran haki atau hak asas apa kekayaan intelektual. Jadi berbagai kemudahan yang ditawari oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti membajakan program komputer. Jadi aplikasi itu dibajak tuh di apa di kayak diedit lagi, dihilangkan, dinonaktif. Jadi semuanya bisa bisa digunakan ataupun dijual lagi sama dia kayak gitu. Misalnya dia beli nih suatu aplikasi ya namanya aplikasi A lah ya. Nah, dia otak-atik tuh sistemnya, lalu dia jual. Nah, itu adalah pelanggaran haki tadi gitu ya. Membajakan program komputer, penjualan program ilegal. Tadi penjualan program ilegal, tadi penjualan aplikasi yang apa yang dia otak-atik misalnya. Pengunduhan ilegal, ada juga pengunduhan ilegal. Misalnya aplikasi-aplikasi yang dilarang ya kita unduh. Itu udah punya hak 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 apa hak perusahaan misalnya. Nah, selain itu terdapat pula pelanggaran hak cipta di internet. Kalau kita bahas tentang hak cipta di internet ya, ketika teman-teman nonton YouTube, nah itu video-video orang lain itu udah punya hak cipta. Kalau ada orang lain yang apa namanya upload kembali ya, maksudnya di-download ya, di-upload, maka dia akan terkena hak cipta dan biasa-bisa akunnya tersebut akan di-banned. Saya pernah mengalami itu waktu itu. Saya waktu itu masih kecil ya, maksudnya masih belum memahami. Saya edit-edit foto video orang lain, lalu saya masukkan ke YouTube. Kena apa pelanggaran hak cipta. Si akun yang punya apa video tersebut istilahnya memberikan teguran lah ya. Bahkan sampai saya harus ngulang lagi tuh artinya akunnya di-banned waktu itu makanya saya sudah pelajari hal itu jadi saya sudah memahami hal-hal yang baik buruknya. Kalau waktu itu saya memang blank, waktu itu saya nggak paham tentang itu ya. Bahkan waktu itu saya udah punya gaji dari YouTube waktu itu. Sehingga karena memang apa hal-hal yang tadi dilakukan kesalahan karena tidak tidak tahu aturan ya maka berujung apa berujung malapetaka untuk kita misalnya tadi aplikasinya atau YouTube-nya di ban dan seterusnya. Oke, tanggung jawab profesi kita nggak usah bahas tentang tanggung jawab profesi kode perilaku jasa informasi karena bukan teman-teman di sini bukan seorang programmer dan masih jauh. Nah, oke, kode perilaku jasa informatika. Ya, jadi kode perilaku jasa. Oke, kita perlu tahu juga tentang etika jasa informasi. Jadi kita sebagai sebagai pelajar ya, kita harus memahami. Intinya adalah
Kode perilaku jasa informasi di sini adalah melindungi kerahasiaan atau informasi yang peka mengenai posisi persaingan perusahaan, rahasia dagang, aktivitas ya. Jadi kita harus melindungi kerahasiaan informasi-informasi orang lain ya. Misalnya kita jadi jasa dia, jadi jasa perusahaan ya gitu. Melakukan praktek bisnis yang sehat dalam mengelola sumber daya perusahaan seperti SDM menggunakan komputer jasa luar, perjalanan dan jamuan. Jadi kita harus bisnis dengan sehat ya, istilahnya jangan mengelola sumber daya perusahaan, contohnya SDM dengan yang jahat gitu ya. Kita harus benar, menggunakan komputer juga harus jujur ya, jasa luar, perjalanan jamuan, tapi ini lebih ke pegawai sih ya. Oke, di sini juga ada manfaat informatika farmasi. Aduh, oke lah kalau di farmasi tentu membantu praktisi farmasi dalam beberapa hal, baik desain, sistem dan manajemen database. Kita nggak usah lah kejauhan ya. Jadi sistem informasi farmasi kejauhan. Oke, oke saya rasa ini cukup. Ini tuh pelajaran untuk anak-anak S1 sistem apa eh, informatika kalau nggak salah. Di sini ada farmasinya juga. Gitu. Oke, saya rasa itu berkaitan dengan etika, ya, etika yang harus kita pahami, ya, yang harus kita lakukan dalam menggunakan teknologi. Intinya ketika kita bahas tentang etika, ya, ketika bahas tentang etika, maka kita harus bisa memahami baik buruknya sesuatu hal tentang teknologi tersebut. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.